Stefani Silitonga menemui seorang ahli bedah syaraf otak yang berhasil menyelamatkan ribuan nyawa. Pada tahun 2001, nama Profesor Eka Julianta dikenal karena keberhasilannya melakukan operasi tumor batang otak. Museum Rekor Indonesia bahkan mengukuhkannya sebagai dokter pertama dan satu-satunya yang berhasil membedah batang otak pasien di Asia Tenggara. Ketika masyarakat mulai skeptis terhadap dunia medis, prestasi Eka berhasil mengembalikan citra para dokter ahli yang tak kalah saing dengan negara lain. Stefani bahkan menjumpai mantan penderita tumor otak yang berhasil diselamatkan dan kembali menjalani hidup dengan normal. Berikut kisahnya untuk Anda. Siang itu, di sebuah sekolah di kawasan Bekasi, Jawa Barat, kegiatan belajar telah usai. Sebagian siswa-siswi pulang ke rumah masing-masing. Sebagian lagi masih beraktivitas di lingkungan sekolah. Kenzi Putra Tantama, siswa kelas 3 SMP, termasuk yang masih berada di sekolah. Sekilas tak nampak perbedaan antara Kenzi dan teman-teman sebayanya. Padahal, Kenzi telah melewati pengalaman antara hidup dan mati. Operasi itu karena apa sih? Gara-gara kan pas itu kan nggak tahu, pokoknya habis ulangan habis itu besok paginya dia pusing, udah gitu doang. Oh, waktu itu Kenzi umur berapa tahun? Umur 9. 9 tahun? Iya. Gejalanya kayak gimana sih? Apa yang Kenzi rasakan saat itu? Pusing doang, pusing, habis itu matanya kayak berat gitu kalau dia mau digerakin. Kenzi merupakan pasien yang berhasil diselamatkan dari cavernoma, kelainan pembuluh darah pada sistem saraf pusat. Pada kasus Kenzi, terdapat 2 tumor pada batang otak. Kondisi ini mengancam hidupnya karena batang otak adalah penghubung sistem saraf pusat, serta pengatur pernafasan, detak jantung, dan kesadaran. Naiting, ibu Kenzi menjelaskan pada saya bagaimana hidup normal putra sulungnya tiba-tiba berubah pada suatu pagi. Jadi pada tahun 2010 itu Kenzi tiba-tiba bangun itu dia jalannya itu tidak bisa lurus, jalannya miring dan maunya tidur terus. Saya buka matanya suruh dia makan pun nggak mau, jadi seperti lemes gitu. Jadi saya langsung bawa dia ke Mitra Bekasi untuk MRI karena anak ini dari kecilnya tuh sehat, nggak ada apa-apa. MRI terus diketahui bahwa di batang otaknya itu ada tumor. Dokter itu menyebutnya istilahnya cavernoma. Di tengah kekalutan, saat jiwa putranya terancam, Naiting mendapat informasi mengenai Profesor Eka Julianta Wahyu Pramono, seorang dokter ahli bedah syaraf yang telah mengangkat reputasi bidang medis Indonesia di mata dunia. Waktu itu Prof. Eka bilang harus cepat dioperasi karena bahaya. Lalu Prof. Eka juga bilang, saya juga tanya gimana harapannya. Menurut Prof. Eka, beliau sudah berkali-kali mengoperasi pasien yang di batang otak. Hasilnya bagus. Waktu itu Kenzi juga walaupun dia stroke, dia masih bisa mendengar. Dan dia tanya ke Prof. Eka, dokter, yang dokter operasi lebih banyak yang sembuh atau lebih banyak yang meninggal? Jadi Prof. Eka bilang Kenzi lebih banyak yang sembuh. Dengan itu Kenzi ya sudah percaya. Langsung dia bilang mau dioperasi oleh Prof. Eka. Nah, kalau balon ini lebih besar dari 2,5 cm, itu giant aneurysma. Itu yang sangat sulit. Profesor Eka tercatat sebagai dokter pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang berhasil membedah batang otak pasien, termasuk tumor batang otak yang pernah mengancam nyawa Kenzi. Ada beberapa kasus tersulit ya di operasi otak. Nomor 1 batang otak ini. Kembali lagi ini suatu milestone, bahkan selama ini di dunia internasional hanya dari perwakilan Asia Tenggara begitu ya, ini juga yang lain-lain kita yang bicara tentang batang otak di World Congress di mana. Jadi batang otak itu dulu disebut orang namanya no man's land. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh. Kayak barang keramat gitulah. Dokter asal Klaten, Jawa Tengah ini menempuh pendidikan kedokterannya di Universitas Diponegoro, Semarang, dan spesialis bedah syaraf di Universitas Padjadjaran, Bandung. Kenzi hanyalah satu dari puluhan pasien Profesor Eka lainnya yang telah sukses menjalani operasi batang otak.
Di ruangannya tak terhitung ucapan terima kasih tulus dari para pasien yang ia telah selamatkan hidupnya. Prestasi Profesor Eka juga tercatat di Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai dokter pertama dan satu-satunya yang berhasil membedah batang otak pasien. Semua pengakuan yang diterimanya itu berawal dari tindakan operasi batang otak pertama yang berhasil ia lakukan pada tahun 2001 pada seorang buruh. Apa yang saat itu membuat Prof begitu berani untuk mengambil tindakan mengoperasi kasus dengan masalah di batang otak? Ada seorang pemuda waktu itu datang dengan kondisi kritis, hampir lumpuh, hampir meninggal, sarafnya rusak semua. Karena ada tumor di batang otak yang pecah. Jadi tumor itu, yang namanya cavernoma itu, sering muncul gejalanya pada waktu dia pecah. Datang ya kita harus berbuat sesuatu. Tapi saya katakan dengan jujur, saya sejujurnya belum pernah melihat kasus itu. Dan belum pernah melihat, jangankan operasi, melihat batang otak saja itu belum pernah. Saya itu udah pengalaman waktu itu ya, sudah belajar ke Jerman, ke Jepang, tapi tetap saya belum pernah jumpa. Saat ini, rasio orang terkena tumor otak di Indonesia adalah 1 dari sekitar 800.000 orang. Meski Profesor Eka yakin dirinya mampu menyelamatkan nyawa penderitanya seperti yang telah ia lakukan selama ini. Ia yakin pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Dari pengalaman Prof selama ini, apa yang sebenarnya menyebabkan seseorang itu bisa terkena stroke atau tumor batang otak? Tumor otak itu sampai sekarang kita tidak mengerti kenapa bisa terjadi. Memang itu katakanlah ada kerusakan kode genetik dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengerti. Jadi untuk tumor batang otak itu kita tidak bisa menghindarkan. Yang bisa adalah mendeteksi dini. Kalau tumor itu tumbuh, makin besar makin sulit, itu udah jelas. Tumor itu prinsip makin besar makin sulit ditangani. Tak hanya nyawa yang berhasil ia selamatkan, Profesor Eka juga menarik perhatian dunia. Harvard University dan University of Arkansas, Amerika Serikat adalah yang pertama memberikan ia gelar visiting professor. Ada suatu teknik yang sangat spesial, yang saya juga ada rekodnya, yang kalau saya tunjukin ke dunia Indonesia itu orang hampir nggak percaya. Karena katakanlah ya, jadi untuk kasus jenis itu kan, ini batang otaknya, batang otak kita belah sedikit begini, kita belah, kita masuk ke sana, tumornya kita, isinya kita keluarkan, kemudian kulit dari tumor itu kapsulnya, kita cubit begitu, kita ambilin begini seperti bayi lahir. Total keluar semua aja. Kini, Profesor Eka menjabat sebagai Kepala Neuroscience Center, Rumah Sakit Siloam, Tangerang. Selain itu, ia pun aktif memberikan kuliah di berbagai universitas di seluruh dunia. Very simple and we can use hundreds and still remain sharp. Bahkan, berkat dirinya, Indonesia aktif sebagai anggota Komite Edukasi di World Federation of Neurosurgical Society, organisasi internasional yang mempromosikan perkembangan dunia bedah syaraf. Ternyata bisa, dokter Indonesia bisa memberikan kuliah di Harvard, di Oxford, di Toronto University, di Tokyo University, di Melbourne University, semua itu kita lakukan dan kita semua itu based on data, evidence based tadi ya. Nah, kembali hikmahnya, kualitas kita itu tidak kalah. Dan itu sudah diakui oleh dunia ya. Di tengah krisis kepercayaan terhadap dunia kedokteran dalam negeri, Profesor Eka yakin pencapaiannya akan membawa perubahan. Untuk metode yang Prof gunakan saat ini, bagaimana dunia internasional itu bisa menerima posisi dokter Indonesia di kancah internasional? Karena yang seperti kita ketahui kan bahwa selama ini masyarakat kita sendiri pun sebenarnya sudah skeptis terhadap dokter-dokter di Indonesia. Bagi saya, kita punya prinsip ya, saya dan grup kita tim bedah saraf itu ada prinsip. Prinsip nomor 1, diagnosa harus sesuai dengan standar internasional. Dalam arti pasien yang datang itu, yang kita diagnosa, entah itu tumor, entah stroke, itu pasti sama dengan dunia internasional. Dalam arti, dokter Indonesia itu bisa, definitely bisa. Usai sudah 360, kita jumpa lagi pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.